Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan mata kuliah leadership. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rudi, SPMM KRA. Ya, saya dosen kalian pada mata kuliah leadership kali ini, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, ini adalah kontak saya, ya. Ada email, ada nomor HP. Mungkin kalian sudah sebagian sudah memiliki, ya. Ini terkait dengan mata kuliah kita kali ini, yaitu tentang mata kuliah leadership. Ada beberapa hal. Yang pertama, mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib bagi konsentrasi SBM, ya. Hanya untuk konsentrasi SBM, tidak untuk konsentrasi yang lain. Berarti ini adalah calon-calon pemimpin untuk masa depan. Mata kuliah ini mempunyai kode mata kuliah EMJ 636, ya. SKS-nya 3, semester 7. Jadi kalau semester 7 kalian sudah pada konsentrasi masing-masing, ya. Mata kuliah wajib atau prasyarat pada mata kuliah ini adalah manajemen sumber daya manusia. Jadi sebelum menempuh leadership, wajib bagi mahasiswa untuk menempuh manajemen sumber daya manusia. Harus lulus dulu mata kuliah manajemen sumber daya manusia, baru kalian bisa menempuh leadership ini. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Pembelajaran mata kuliah dimaksudkan agar pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan teori-teori kepemimpinan. Jadi mahasiswa itu mampu dan memahami konsep teori-teori kepemimpinan, ya. Terus yang kedua adalah fungsi-fungsi kepemimpinan, karakter pemimpin dan gaya pemimpin sehingga dapat mengaplikasikan dalam berorganisasi. Jadi mata kuliah ini tujuannya adalah mencetak seorang pemimpin, untuk masa yang akan datang. Jadi sehingga kalian itu bisa menjadi atau mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan dalam mata kuliah ini untuk nanti ketika kalian di dalam sebuah organisasi ataupun di dalam sebuah perusahaan. Ini adalah materi pembelajaran. Ada beberapa materi pembelajaran pada mata kuliah leadership ini. Yang pertama adalah konsep dasar kepemimpinan. Yang kedua adalah karakter pemimpin. Yang ketiga adalah fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang keempat, pendekatan kepemimpinan. Selanjutnya adalah kecerdasan emosional dan dalam kepemimpinan. Dan selanjutnya perspektif gaya kepemimpinan wanita. Jadi kenapa wanita juga harus kita pelajari? Karena rata-rata seorang pemimpin itu kan didominasi oleh seorang pria. Makanya kita harus belajar terkait dengan bagaimana gaya kepemimpinan seorang wanita. Ini juga menarik untuk kita dijadikan kajian ataupun nanti kalian untuk menggarap skripsi, dijadikan sebuah topik dalam skripsi kalian. Selanjutnya teori-teori kepemimpinan, tipe dan gaya kepemimpinan, entry Q dan advertising question, ya, kepemimpinan dan budaya organisasi, strategi kepemimpinan dan elemen-elemen kepemimpinan. Ini beberapa hal yang akan kita pelajari pada mata kuliah kali ini, ya kan? Sehingga kita dapat memahami terkait dengan bagaimana seorang pemimpin itu berlaku layaknya seorang pemimpin. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa capaian yang harus kita capai pada perkuliahan kali ini. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar kepemimpinan dalam teori kepemimpinan, ya kan? Bukan hanya mampu memahami konsep saja, tetapi kalian juga mampu mengaplikasikan teori kalian dalam sebuah organisasi nanti, ya. Jadi kalian itu bukan hanya sebatas teori, tetapi mengaplikasikan ilmu kalian dalam sebuah prakteknya dalam sebuah organisasi. Oke, lanjut. Mahasiswa mampu memahami fungsi kepemimpinan, kecerdasan emosional dalam kepemimpinan dan gaya kepemimpinan serta budaya organisasi. Jadi juga paham terkait dengan fungsi-fungsi kepemimpinan. Kalau kita di semester 1 kita belajar terkait dengan manajemen pengantar manajemen, di sana ada yang namanya fungsi-fungsi manajemen, ya. Kita belajar tentang fungsi manajemen. Ini adalah lanjutan dari fungsi-fungsi manajemen, ya. Karena fungsi-fungsi pemimpinan tidak lepas dari yang namanya fungsi manajemen. Selanjutnya mahasiswa mampu memahami karakter pemimpin, ya.
memahami dan mampu memahami karakter seorang pemimpin. Jadi nanti kalian itu paham dan tahu seorang pemimpin itu harusnya seperti apa sih, ya. Apakah pemimpin itu hanya sebatas simbol, ya? Apakah pemimpin itu hanya sebatas menduduki jabatannya? Jadi kan kita akan belajar terkait dengan karakter seorang pemimpin itu nanti seperti apa. Terus selanjutnya ada beberapa penilaian pada mata kuliah kita. Yang pertama adalah terkait dengan kehadiran. Kehadiran ini menjadi kewajiban kalian, ya. Kalau kita di kampus kita punya kewajiban minimal 70% kehadiran, ya. Kalau kurang dari 70% maka kalian tidak bisa mengikuti UAS. Nilai ini adalah 15%, ya. Nilai untuk kehadiran tidak besar-besar karena ini sudah menjadi kewajiban buat kalian. Selanjutnya adalah nilai tugas. Ada beberapa tugas yang ingin nanti saya sampaikan, ya. Ada tugas buat kalian dalam mata kuliah ini. Selanjutnya adalah kuis. Kuis ini diberikan nanti ketika selesai mata kuliah ataupun ketika dalam selang di pembelajaran, ya, pemberian materi. Ketika saya tanya itu adalah bagian dari kuis dalam perkuliahan kita. Selanjutnya adalah UTS dan UAS masing-masing 25%. Jadi total adalah 100% yang memang harus kalian ikuti, ya kan? Kalau kalian sudah 100% berarti nilai kalian sudah pasti akan bagus. Jadi ini adalah tugas penilaian kita. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ada tugas, ya kan? Tugas itu ada dua jenis, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Kalau tugas kelompok maka nanti kita akan bagi. Untuk yang membagi kelompok, biar saya yang membagi. Kenapa saya harus membagi kelompok? Bukan berarti saya tidak percaya ke kalian, tetapi biar ada kemerataan. Biar tidak satu kelompok itu didominasi hanya oleh teman akrabnya saja. Jadi ada pemerataan, jadi semuanya biar sama-sama mendapatkan kelompok. Itu. Terus yang kedua adalah tugas individu. Tugas individu ini harus kalian lakukan, nanti bisa studi case atau studi kasus terkait dengan pada sebuah organisasi apa yang harus kalian lakukan. Nanti kita akan jabarkan dan teknisnya kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Yang terakhir adalah pemberian kuis, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kuis itu diberikan ketika mata kuliah berakhir ataupun di selang di pembelajaran itu sedang berlangsung. Jadi adalah bagian dari kuis. Ada pertanyaan terkait dengan kontrak kuliah kita? Tidak ada, ya? Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke materi, ya. Kita masuk ke materi. Jadi materi kita terkait dengan konsep dasar kepemimpinan. Kenapa kita harus belajar dengan konsep dasar kepemimpinan? Apa yang menjadi penting, ya kan? Jadi di awal ketika saya menyampaikan di kontrak kuliah tadi, kenapa kita harus belajar mata kuliah leadership? Kita akan mencetak seorang generasi pemimpin yang akan datang. Kalau kalian tidak paham terkait dengan konsep kepemimpinan, maka bagaimana kalian menjadi seorang pemimpin? Ya kan? Oke, konsep dasar kepemimpinan. Apa sih konsep dasar kepemimpinannya? Ya. Ini ada beberapa definisi, ya kan? Yang pertama adalah menurut Hasibuan, pemimpin adalah seorang yang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Jadi mengarahkan. Ini adalah bagian dari konsep manajemen, ya kan? Mengarahkan. Ada fungsi manajemen tadi. Jadi seperti saya sampaikan, ada fungsi manajemen, ya. Proses mengarahkan, ya. Bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Hanya sebagian, bukan secara keseluruhan. Kalau keseluruhan berarti bawahannya itu menjadi seorang pemimpin. Tetapi sebagian dari pekerjaan yang dimiliki oleh pemimpin itu diarahkan untuk dikerjakan oleh bawahan. Jadi itu. Ini adalah menurut Hasibuan. Menurut Robert, ya, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal, ya, untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi
capai tujuan perusahaan, mirip seorang manajer. Jadi tujuan dari pemimpin itu adalah untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Kenapa harus ada pemimpin? Kenapa harus ada manajer? Kenapa harus ada pimpinan dan sebagainya? Ya. Tujuannya adalah untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi ataupun dari perusahaan. Ini adalah pemimpin ya. Dari beberapa tadi, pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, memotivasi orang lain untuk secara sukarela mengerjakan sesuatu melalui kekuasaan yang demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Menggerakkan, ya, mempengaruhi, memotivasi. Jadi seperti saya katakan, ya, pemimpin itu adalah bagian dari sumber daya yang harus kita miliki, ya. Jadi pemimpin itu tugasnya adalah menggerakkan, mempengaruhi dan memotivasi. Kalau ada pemimpin itu hanya bisa menyalahkan, berarti dia bukan seorang pemimpin. Bukan jiwa leadership yang ada, ya. Jadi seorang pemimpin itu harus benar-benar dia itu bisa menggerakkan, mempengaruhi dan memotivasi. Ketika ada bawahannya yang melakukan sebuah kesalahan, yang melakukan sebuah tindakan yang mungkin dianggap tidak tercapai terkait dengan tugas yang lebih banyak, seorang pemimpin itu harus tahu kenapa mereka tidak tercapai. Ada beberapa hal yang menjadikan mereka itu tidak mencapai sebuah tujuannya. Ya. Target dari perusahaan itu ada beberapa hal. Pertama, mungkin ketika mereka berangkat atau menuju tempat kerja mengalami musibah, ya, ada sedikit masalah di dalam perjalanan, itu juga menjadi pengaruh. Ya. Ketika kita berangkat bekerja ada masalah di jalan atau mungkin senggolan dengan siapapun di jalan, ya kan, pasti emosi kita akan berpengaruh terhadap ketika nanti kita sampai di tempat kerja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin kita punya masalah dengan rekan kerja kita. Itu juga harus diketahui oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu tidak hanya menyalahkan, tapi harus tahu kenapa mereka bisa tidak tercapai. Terus yang selanjutnya mungkin juga, ya, ada masalah di dalam sebuah keluarga. Di keluarganya mereka punya masalah atau dengan teman tempat tongkrongannya atau sebagainya. Jadi itu harus tahu, ya. Jadi pemimpin itu bukan hanya menyalahkan, tetapi harus juga bisa mengarahkan, ya kan, mempengaruhi dan memberikan motivasi. Yang terpenting adalah memberikan sebuah motivasi. Karena apa? Kalau hanya mengarahkan, ya pasti semua pemimpin pasti sudah mengarahkan, ya. Karena dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mereka buat, mereka sudah pasti mengarahkan. Mempengaruhi dengan kebijakan itu mereka sudah mempengaruhi, tetapi tidak semua pemimpin itu bisa memotivasi. Jadi ini yang terpenting, memotivasi itu yang sangat penting dalam kehidupan seorang pemimpin, ya. Proses mempengaruhi menggerakkan dan memotivasi orang lain dilakukan melalui komunikasi baik verbal maupun nonverbal dan memberikan tauladan. Jadi proses mempengaruhi, menggerakkan, memotivasi itu dilakukan baik secara verbal ataupun non verbal. Apa itu verbal dan non verbal? Ada yang tahu? Ayo. Mungkin kita sudah sering mendengar kata verbal dan non verbal. Tahu nggak kalian itu verbal itu apa dan non verbal itu apa? Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya pintar ngomong, ya, pintar bicara, tetapi juga bisa membuat sebuah tulisan. Komunikasinya itu dalam bentuk komunikasi secara lisan maupun non lisan. Secara tulisan dia juga bisa, ya kan? Jadi itu verbal dan non verbal. Jadi dan selanjutnya memberikan sebuah tauladan. Ini juga penting. Seorang pemimpin itu dinilai, ya kan, dinilai baik oleh bawahannya bukan hanya di dalam sebuah organisasi atau di dalam ketika mereka bekerja dalam kantor, tetapi di luar kantor pun pemimpin itu melekat jabatannya.
Jabatan seorang pemimpin itu kan melekat. Presiden Jokowi, ya kan? Atau kita tahu jam kerja kantor atau kampus kita berapa? Sampai jam berapa? Jam 15.30, ya kan? Rektor, selaku rektor ketika lepas itu, apakah dia dianggap rektor? Tetap akan selamanya menjadi rektor, karena jabatan itu melekat pada dirinya. Ketika rektor melakukan sebuah kesalahan, apa yang terjadi? Tidak mungkin menyebut namanya, pasti jabatannya. Seorang dewan di luar jam kerja melakukan sebuah kesalahan, pasti di dalam media itu dikatakan dewan melakukan ini segala macam, iya kan? Karena jabatan itu melekat. Seorang pemimpin itu melekat, maka harus menjadi sebuah tauladan. Tauladan bukan hanya di dalam kantor, tetapi di luar kantor juga harus menjadi tauladan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, lanjut. Ada beberapa karakter ideal seorang pemimpin. Ini karakter ideal. Jadi kalau seorang pemimpin ini sudah seperti ini, maka perusahaan organisasi akan menjadi baik. Tujuan dari organisasi akan tercapai dengan mudah. Yang pertama, ya, dapat memotivasi. Ya. Pemimpin pertama-tama harus seorang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahan. Jadi memotivasi, ya, memotivasi. Jadi seperti saya katakan tadi, ada menggerakkan, ya, mempengaruhi dan memotivasi. Memotivasi ini sangat penting. Kenapa sampai ada yang pertama memotivasi? Karena apa? Ketika bawahan atau kita baru bekerja, maka yang harus dilakukan adalah diberikan sebuah motivasi. Karena kadang kita tidak sadar apa yang ada di dalam tubuh kita, ada apa yang kita miliki itu kita tidak sadar, ya. Kemampuan itu kita tidak tahu. Maka kita perlu diberikan sebuah motivasi. Apa sih kemampuan kamu? Ya. Seorang pemimpin harus peka terkait dengan itu, harus dimotivasi, ya. Sehingga bawahannya itu bisa mengaplikasikan atau mengeluarkan semua yang ada, semua kemampuan yang ada di dalam dirinya. Terus selanjutnya adalah religius, ya, religius, tidak memandang salah satu dari keyakinan dari bawahan, bisa menerima segalanya, ya. Tidak ada yang namanya bahasa agama A, B, C, D, dan jadi semua agama bisa diterima dengan lapang dada dalam sebuah organisasi atau kantor itu, ya. Terus selanjutnya adalah dapat menjadi tauladan. Ya. Ini juga penting. Jadi di awal tadi saya sudah singgung terkait dengan ketauladanan bahwa, ya, seorang pemimpin itu jabatan melekat pada dirinya, walaupun dia sudah tidak dalam jam kerja. Apalagi dalam jam kerja. Tidak dalam jam kerja, dia akan melekat. Jadi contoh tadi, ketika seorang dewan itu melakukan sebuah kesalahan, maka dia akan mengatakan pasti dewan, Pak Dewan dan lain sebagainya, ya kan? Nggak mungkin menyebut namanya, menyebut Kismat, nggak mungkin, ya. Pasti Ibu Dewan, seperti itu. Jadi ketauladanan itu harus ditanamkan di dalam diri seorang pemimpin. Jadi nanti kalau kalian menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, itu harus kalian lakukan. Kalau bicara, ya harus sopan santun, ya kan? Pergaulannya juga harus dijaga untuk menjadi seorang tauladan. Mampu menggerakkan, ya, mampu menggerakkan, ya. Pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya bisa menggerakkan saja, ya. Ada seorang pemimpin itu hanya bisa menggerakkan. Hanya bisa menggerakkan ketika ada masalah. Dia ada di belakang. Dia tidak mau bertanggung jawab. Jadi apapun yang terjadi di dalam organisasi itu, perusahaan itu, seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab.
Apalagi ini berkaitan dengan dunia luar, ya kan? Dengan stakeholder yang ada di luar. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab, tidak boleh seorang pemimpin itu lepas tangan. Jadi harus benar-benar bertanggung jawab. Selanjutnya adalah percaya diri. Ada nggak seorang pemimpin yang tidak percaya diri? Ada. Tapi kalau dia sudah dipercaya menjadi seorang pemimpin, maka dia harus punya jiwa yang namanya percaya. Ada nggak di antara kalian yang tidak percaya pada diri kalian sendiri? Nah, kenapa? Nggak pede. Ya itu. Kalau kamu punya jiwa rasa tidak pede, tidak percaya diri, maka sulit untuk menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin harus percaya diri. Salah satu contohnya kenapa harus percaya diri? Berani tampil di depan. Kalau kamu nggak berani tampil di depan, ya, nggak percaya diri, nggak bisa kamu, ya. Verbalnya komunikasi, nggak bisa kamu komunikasi di depan. Maka harus ada yang namanya percaya diri. Walaupun tidak semua seorang pemimpin itu akan mampu memahami atau mampu mengetahui semua yang ada di dalam perusahaan. Ya. Gak mungkin. Kita itu punya keterbatasan kemampuan. Ya. Keterbatasan kita itu gak mungkin seorang pemimpin itu mampu akan memahami semuanya. Jadi keterbatasan itu makanya ada yang namanya pembagian tugas. Terus yang selanjutnya adalah komunikatif dan informatif. Dapat berkomunikasi secara baik verbal maupun non verbal. Ya. Jadi kalau sudah percaya diri, tampil di depan, dia akan bisa berkomunikasi. Ya. Dia akan bisa menyampaikan, memberikan sambutan. Kalau pemimpin nggak bisa memberikan sambutan, bagaimana dianggap seorang pemimpin? Terus siapa yang mau memberikan sambutan? Misalnya ada kegiatan, wakilnya. Ya ngapain ada kalian menjadi pemimpinnya seperti itu? Jadi harus pemimpin itu harus percaya diri dan bisa berkomunikasi secara verbal. Walaupun itu terkadang pemimpin itu masih ada contekan-contekannya lah, ya tidak masalah lah sedikit-sedikit. Tapi ya jangan ditulis semuanya. Ya. Jangan ditulis semuanya. Sedikit-sedikit nggak apa-apa. Inti dari apa yang akan kalian sampaikan. Kalau tulis semuanya ya lomba pidato namanya. Ya seperti itu. Memberikan informasi yang penting pada bawahnya agar dapat bekerja sesuai dengan prosedur. Jadi ada informasi yang dibutuhkan oleh bawahnya itu diberikan secara terbuka. Ya. Terkadang ada beberapa pimpinan itu yang tidak mau membagi sebuah informasi. Ya. Membagi sebuah informasi. Jadi informasi itu harus dibagi secara terbuka kepada bawahnya agar bawahnya itu bisa bekerja dengan baik dan tujuan dari organisasi itu bisa tercapai. Selanjutnya adalah kreatif dan inovatif. Dapat memberikan cara-cara kerja yang baru dan berbeda untuk mempermudah pencapaian tujuan. Jadi ini kreatif dan inovatif. Ya. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk organisasi kita? Apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan? Jangan hanya berpaku pada yang ini biasanya seperti ini. Biasanya kita melakukan seperti ini, jalannya harus seperti ini. Ya, seorang pemimpin harus kreatif. Kalau dalam masa pandemi, apa yang harus mereka lakukan? Gak mungkin jalan-jalan yang sudah biasa mereka jalani tidak mungkin akan bisa dilakukan di masa pandemi. Harus ada yang baru. Seperti apa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin? Ada kreativitas dan inovatif. Ada yang selanjutnya adalah aspiratif. Mampu mendengarkan usulan-usulan bawahnya dan menindaklanjuti usulan yang bagus dan bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas kerja. Jadi pemimpin itu juga harus aspiratif, mampu mendengarkan, mampu sebagai aspirator, ya kan, mampu menampung usulan-usulan dari bawahnya. Apakah semua usulan itu wajib ditindaklanjuti? Tidak. Tidak semua usulan itu ditindaklanjuti karena ada beberapa hal yang melatar belakangi mungkin, ya kan, usulan itu kurang baik. Ya kan? Usulan itu tidak cocok dengan organisasi itu. Usulan itu tidak sesuai dengan anggaran yang ada. Ya kan? Usulan itu tidak sesuai dengan sumber daya yang ada, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Itu juga harus diperhatikan, ya kan? Jadi
Tidak semua usulan yang disampaikan bawahnya itu harus diikuti. Selanjutnya adalah unsur-unsur kepemimpinan. Ada pemimpin, ada pengikut, ada organisasi atau kelompok, ada kekuasaan, ada tujuan dan cara atau metode, dan selanjutnya adalah tindakan, kegiatan, apapun proses. Ini terkait dengan materi kali ini. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Itu kan seorang pemimpin itu kan dipilih oleh seorang orang. Ya. Terus misalkan seorang pemimpin itu tidak memiliki motivasi, percaya diri, komunikatif dan informatif serta menggerakkan dan semacamnya, itu apakah tetap dianggap seorang pemimpin ataukah kita memilih orang lain untuk dijadikan pemimpin? Jadi pemimpin itu siapa yang memilih? Ya. Ada bawahnya, ya kan? Dipilih secara langsung. Kalau koperasi siapa memilih? Anggota. Ya kan? Rapat tahunan anggota. Kalau dalam koperasi, kalau dalam organisasi siapa? Ada bawahnya, ya kan? Ada rapat tahunan, mungkin seperti itu. Kalau dalam perusahaan, ya, siapa memilih? Ada pemegang saham ataupun pemilik dari perusahaan tersebut. Ketika pemimpin tidak memiliki ini, ya kan? Ini kan saya katakan tadi di awal, ini adalah idealnya. Kalau sudah seperti ini, berarti pemimpin itu sangat bagus. Tapi tidak semua pemimpin itu memiliki di antara semua itu. Pasti ada salah satu yang tidak dimiliki. Misalnya aspirator, aspiratif, ya. Aspiratif, ya. Tidak semua pemimpin bisa menerima kritikan dari bawahnya, ya. Ketika ada bawahnya mengkritik, dianggap itu adalah membanggakan. Ketika ada bawahnya yang memberikan masukan, berarti dianggap itu adalah sebuah ketidakmampuan terhadap pimpinan. Jadi ini adalah idealnya. Apakah ketika tidak memiliki itu dianggap bukan seorang pemimpin? Ini adalah sebuah keputusan, ya, sebuah keputusan. Jadi apapun yang terjadi nanti, pemimpin harus bisa memiliki di antara kriteria itu. Kebijakan, siapa yang akan membuat kebijakan kalau bukan seorang pemimpin? Ya, inovatif, kreatif, ya, itu kan seorang pemimpin. Kebijakan itu adalah bagian dari kreatif dan inovatif. Jadi itu ya. Tapi kalau misalkan ini Pak, saya seorang pemimpin, Ya. namun saya tidak bisa mencapai ketujuan perusahaan tersebut. Terus apa yang dilakukan oleh perusahaan? Pemimpin tidak bisa mencapai tujuan, maka harus ada namanya evaluasi terkait dengan kinerja pimpinannya. Ya. Kalau tidak evaluasi, ya dia sebagai owner nggak perlu dievaluasi. Ya, pemilik itu nggak perlu dievaluasi, tetapi seorang pemimpin itu perlu dievaluasi. Walaupun misalnya pemimpin dari perusahaan itu adalah anaknya sendiri dari pemilik, tetap harus dievaluasi. Kalau tujuan dari perusahaan tidak tercapai, ya kenapa harus dipertahankan lagi? Harus mencari yang lain, kan seperti itu. Oke, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.